Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menanggapi Konflik dengan Mata Rohani. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat kami datang menghampiri hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk melihat setiap konflik, bukan hanya dengan mata jasmani, melainkan dengan mata rohani yang Engkau berikan. Biarlah hikmat dan juga damai sejahtera-Mu menuntun kami, agar kami dapat menanggapi setiap persoalan dengan hati yang lembut, penuh kasih, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita pasti akan menghadapi berbagai macam konflik yang menguji kesabaran kita dan juga menguji iman kita. Seringkali reaksi pertama kita adalah kemarahan, bahkan beberapa orang sampai mengalami kebencian. Namun firman Tuhan mengajarkan jalan yang sungguh berbeda. Melalui renungan ini, kita akan belajar bahwa musuh sejati kita bukanlah orang yang berbuat salah pada kita, melainkan suatu kuasa kegelapan yang bekerja di balik setiap kejadian konflik yang ada. Mari kita buka hati dan buka pikiran kita untuk dapat merespon setiap konflik itu dengan kasih, dengan pengampunan, dan dengan hikmat dari Roh Kudus. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, seringkali saat kita menghadapi suatu konflik, entah itu perselisihan di tempat kita bekerja, atau pertengkaran dengan pasangan hidup kita, atau ketidakadilan dari orang lain, kita cenderung melihat orang yang berbuat salah itu sebagai musuh utama kita. Kita merasa sakit hati, merasa marah, dan ingin membalas dendam pada orang yang sudah menyakiti hati kita. Mata kita terus berfokus pada perkataan dari orang itu atau perbuatan mereka yang sangat menyakiti dan melukai perasaan kita. Namun firman Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengajak kita untuk dapat melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata jasmani. Yang pertama, frasa yang berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ayat ini adalah salah satu pengingat yang paling kuat dalam Alkitab bahwa peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, yaitu manusia sesama kita. Orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati atau berbuat yang tidak adil kepada kita, itu sebenarnya bukanlah musuh utama kita. Mereka itu hanyalah alat atau bahkan korban dari kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih jahat,
yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, frasa yang berkata, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh yang sesungguhnya adalah iblis dan semua pasukannya. Tujuan mereka itu bukan hanya untuk membuat kita bertengkar dengan sesama kita, tetapi sesungguhnya untuk merusak hubungan kita yang dekat dengan hadirat Tuhan dan juga tentunya dengan sesama kita manusia. Mereka itu memicu kesalahpahaman, membisikkan kabar-kabar kebohongan dan memprovokasi kemarahan dalam hati kita. Jika kita terjebak dalam siklus amarah ini dan kebencian terhadap sesama kita, maka saat itu iblis sudah berhasil dengan tipu muslihatnya dan kita menjadi korbannya. Kita menjadi bertengkar dengan sesama kita, padahal musuh kita yang sesungguhnya saat itu sedang tertawa terbahak menertawakan kita di balik layar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika musuh kita bukanlah sesama kita manusia, lantas bagaimana cara kita merespon suatu konflik atau suatu ketidakadilan yang terjadi? Alkitab memberikan jawaban yang sangat keras dan sangat jelas, yang berbeda jauh dari cara-cara dunia, yaitu dengan kasih dan dengan pengampunan. Yang pertama, dengan kasih. Saat seorang berbuat jahat kepada kita, naluri alami kita adalah membalasnya dengan kejahatan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kasih itu bukanlah hanya perasaan saja, tetapi suatu tindakan yang nyata. Mengasihi seseorang yang sudah menyakiti kita berarti kita memilih untuk tidak membalas, melainkan mendoakan mereka. Mendoakan agar mata rohani mereka menjadi terbuka dan mereka juga terbebas dari segala jerat kejahatan yang saat itu mengendalikan mereka. Ini adalah suatu perlawanan yang sangat efektif terhadap tipu muslihat iblis. Yang kedua, dengan pengampunan. Pengampunan seringkali terasa seperti suatu tindakan yang paling sulit untuk dilakukan, terutama ketika perasaan sakit hati ini masih terasa sangat segar. Namun pengampunan bukan tentang membenarkan perbuatan salah dari orang lain. Pengampunan adalah suatu tentang membebaskan diri kita sendiri dari segala belenggu kebencian dan kepahitan. Kepahitan itu ibarat racun yang kita minum sendiri. Kemudian kita berharap orang lain yang mati. Padahal kita yang minum racun itu, tetapi kita berharap orang lain yang mati. Dengan mengampuni, kita ini sebenarnya sedang memutus rantai kendali iblis atas emosi dan juga atas pikiran kita. Kita melepaskan hak untuk kita membalas dan menyerahkan keadilan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak membalas atas segala kejahatan yang dilakukan oleh orang dunia. Saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan suratnya di dalam Efesus pasal 6
dengan menjelaskan perlengkapan senjata rohani yang harus kita kenakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Ini adalah alat-alat yang Tuhan berikan untuk kita berperang melawan musuh yang tidak terlihat. Yang pertama, kebenaran sebagai ikat pinggang. Musuh kita adalah bapa segala dusta. Maka untuk melawannya, kita harus hidup dalam kebenaran standar firman Tuhan. Yang kedua, keadilan sebagai baju sirah. Keadilan Kristus yang membenarkan kita adalah suatu perlindungan dari tuduhan-tuduhan si iblis. Yang ketiga, Injil damai sejahtera sebagai kasut. Kita harus siap untuk menyebarkan damai sejahtera, bukan malah menimbulkan perpecahan. Yang keempat, iman sebagai perisai. Iman kita kepada Kristus mampu memadamkan setiap panah api si jahat, yaitu soal keraguan, soal ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan juga keputusasaan. Yang kelima, keselamatan sebagai ketopong. Keyakinan akan keselamatan kita di dalam Kristus melindungi pikiran kita dari segala serangan iblis. Yang keenam, firman Allah sebagai pedang roh. Ini adalah suatu senjata ofensif kita. Kita menggunakan firman Tuhan untuk menyerang semua kebohongan iblis dan sebagai benteng-benteng rohani yang kita bangun di sekitar kita. Saudaraku, dengan melihat konflik dari cara pandang Tuhan atau secara rohani, kita menyadari bahwa kemarahan dan juga kebencian hanyalah reaksi emosional yang justru menguntungkan musuh kita, yaitu iblis. Sebaliknya, dengan kasih, dengan pengampunan, itu semua adalah senjata rohani yang sesungguhnya, yang akan membingungkan semua musuh kita dan membawa suatu pemulihan dalam hubungan kita. Bayangkan saat Anda sedang berkonflik dengan seorang rekan kerja misalnya, yang seringkali menjatuhkan Anda atau menjelek-jelekkan Anda. Alih-alih membalas dengan kemarahan, dengan kebencian, maka renungkanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini. Sadarilah bahwa orang ini mungkin saat itu sedang dikuasai oleh roh iri hati atau roh kebencian yang berasal dari iblis. Musuh yang sesungguhnya bukanlah orang itu atau sesama kita yang sedang membenci kita, melainkan sesungguhnya adalah kekuatan jahat yang mengendalikan orang itu. Maka pilihan kita adalah yang pertama, berdoa bagi orang yang membenci kita. Mintalah Tuhan untuk mematahkan belenggu roh jahat itu yang ada di dalam hidup dari orang tersebut. Yang kedua, mendoakan diri sendiri. Mintalah Tuhan memberikan Anda suatu kekuatan untuk bisa mengampuni dan tidak membiarkan kepahitan merusak hati Anda. Yang ketiga, lakukan tindakan kasih meskipun kecil. Mungkin tawarkan bantuan atau ucapkan kata-kata yang baik kepadanya tanpa mengharapkan balasan apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tindakan-tindakan ini mungkin terasa sulit dan tidak masuk akal bagi orang-orang dunia, di mana kita dibenci, tetapi kita tetap mengasihi, tetap berbuat baik dan memberikan pengampunan.
Tetapi itulah cara kita menjadi prajurit Kristus yang sangat efektif. Kita tidak bertempur dengan cara-cara dunia, melainkan dengan cara rohani. Perjuangan kita bukanlah untuk menang dalam suatu argumen atau membalas sakit hati kita, tetapi untuk mematahkan kuasa kegelapan dan membawa terang Kristus kepada sesama kita. Marilah kita selalu mengingat bahwa setiap kali kita tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sebenarnya sedang menyerah pada musuh kita ketika kita dijahati dan membalasnya dengan kejahatan. Saat itu kita sebenarnya sedang kalah, karena kita terjebak dalam permainan si jahat, yaitu iblis. Namun setiap kali kita memilih dengan kasih, memberi pengampunan, maka kita sedang berjuang dalam peperangan rohani yang sesungguhnya. Dan di sanalah kemenangan sejati ditemukan dalam hidup kita. Karena Kristus telah lebih dahulu mengalahkan semua penghulu-penghulu dunia yang gelap. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, saat kami menghadapi konflik dan ketidakadilan, seringkali kami tergoda untuk membalas dengan amarah dan juga dengan dendam. Hati kami terasa sakit dan sulit bagi kami untuk dapat memberi pengampunan. Namun hari ini kami datang kepadamu dengan rendah hati, memohon hikmat-Mu. Ajari kami untuk melihat melampaui apa yang tampak. Ingatkanlah kami ya Bapa, bahwa perjuangan kami bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kuasa kegelapan yang bekerja di baliknya. Bantulah kami untuk dapat mengasihi mereka yang melukai hati kami, dan tetap mendoakan mereka yang sudah berbuat tidak adil kepada kami. Berikanlah kami hati yang penuh pengampunan seperti Kristus. Semoga kasih-Mu mengalir melalui kami, mematahkan rantai kebencian, dan membawa damai di tengah-tengah perselisihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan berbagai macam persoalan dan tekanan hidup. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.